لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim yang semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemudahan sehingga bisa hadir di masjid ini untuk menunaikan sholat maghrib di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid, yang kita lanjutkan dengan thalabul ilmi wa tafaqquh fiddin. Semoga ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu, kita termasuk hamba-hamba Allah pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang mukmin dan mukminah yang lebih baik. Karena Rasulullah memberikan satu parameter di antara tanda seorang mukmin itu dikehendaki Allah kebaikan adalah dipahamkan tentang masalah urusan agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sehingga kita berharap kepada Allah, semoga Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk memandu urusan agama kita, urusan dunia kita, dan juga urusan akhirat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian pada malam hari ini adalah pembahasan tentang tauhid asma was sifat. Bab ini merupakan asyraful ulum, artinya ilmu yang paling mulia, di mana seorang hamba ketika betul-betul mengenal, memahami tentang nama dan sifat Allah, maka insya Allah akan membuahkan rasa bertakwa kepada Allah, juga rasa takut kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan segala kebaikan yang ada di dalam bingkai iman dan Islam. Kenapa demikian? Karena tauhid itu inti kehidupan. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin menyebutkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab yang jumlahnya kurang lebih ada 104 kitab, yang 104 kitab itu semuanya teringkas, segala kebenaran dan kebaikannya itu ada pada kitab Taurat, ada pada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada pada kitab Al-Quran. Kemudian dari seluruh isi kebaikan dan kebenaran yang ada dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, itu semuanya sudah teringkas dan tersimpul di dalam kitab Al-Quran.
Kemudian Al-Quran yang berisi 30 juz itu, 114 surat itu, intinya ada pada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat itu, intinya ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah tauhidullah. Karena itu sesungguhnya janji, sumpah seorang hamba, bahwasanya seorang hamba itu akan senantiasa berkomitmen dan istiqomah Allah satu-satunya yang diibadahi, dan kepada Allah kemudian minta pertolongan. Demikian juga misi dari seluruh nabi dan rasul. Nabi yang diutus oleh Allah ada 124.000. Itu intinya tauhid. Ajarannya sama dari Adam sampai Muhammad yang jumlahnya 124.000 nabi, 313 rasul itu adalah tauhidullah. Bedanya mungkin dalam tataran syariat saja. Tapi dalam tataran akidah, tataran keimanan sama. Allah menjelaskan di dalam Quran surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap bangsa, pada tiap-tiap kaum itu seorang rasul. Yang rasul itu kemudian menyeru kaumnya ani abudullah wajtanibut taghut, supaya kaumnya itu hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut itu adalah inti tauhid. Sehingga di antara pentingnya tauhid dan keutamaannya secara ringkas ada 5 ini Bapak Ibu, ya. Ahammiyatut tauhidi wa fadlihi. Al-awwal at-tauhid a'zamu arkanil Islam. Tauhid itu merupakan rukun Islam yang paling agung. As-sani, yang kedua, at-tauhid ahammul muhimmat wa awwalul wajibat. Tauhid itu sesuatu yang paling penting dan awal pertama kewajiban seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salis, yang ketiga, al-ibadatu la tuqbalu illa bitauhid. Semua ibadah yang kita lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah tanpa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di pertemuan yang sangat lusa kami pernah menyampaikan bahwasanya di antara ayat yang membuat Rasulullah itu cepat menua dan juga membuat para sahabat senantiasa sedih dan khawatir adalah Quran surat Hud ayat 15 sampai 16. Di mana di ayat itu dijelaskan mereka yang kemudian menginginkan dunia di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mencukupkannya tanpa menguranginya. Tapi kelak di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Itulah model ibadah rasa dunia. Ketika ibadah rasa dunia itu berarti tidak dasarnya tauhid. Sehingga al-ibadat la tuqbalu illa bitauhid. Seluruh ibadah tidak akan diterima oleh Allah tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang terjerumus dalam kesyirikan, khususnya syirkul akbar,
dia terjerumus kepada syirkul akbar, entah jenisnya itu syirku fid du'a, syirik di dalam doa, entah jenisnya itu syirku fit ta'ah, syirik di dalam ketaatan, entah jenisnya itu syirku fil mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Kok dia belum taubat dari syirkul akbar itu, dia sholat tidak akan diterima Allah, puasa tidak akan diterima Allah, haji umrah tidak akan diterima Allah, seluruh jenis ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah. Harus taubat terlebih dahulu. Ar-rabi', keutamaan yang keempat, at-tauhid sababun fil amni wal ihtida'i fid dunya wal akhirah. Tauhid itu menjadi penyebab keamanan dan petunjuk baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga Bapak Ibu kalau ingin tahu orang yang mendapatkan petunjuk, mereka adalah ahlut tauhid, al-muwahhidun. Kalau Bapak Ibu ingin tahu tipikal orang-orang yang bingung, yang senantiasa resah, yang senantiasa gelisah, yang senantiasa galau, itu adalah sifat yang melekat yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Naudzubillah. Ya. Al-khamis, yang kelima, at-tauhid sababu dukhulil jannah wan najah minan nar. Tauhid itu menjadi penyebab masuk surga dan selamatnya seorang hamba itu dari neraka. As-sadis, yang keenam, at-tauhid najatun min kurbid dunya wal akhirah. Tauhid itu penyelamat dari kebinasaan, dari berbagai macam kurba itu malapetaka, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga umat-umat dulu yang kemudian dibinasakan oleh Allah, rata-rata penyebab utamanya adalah syirik. Ya, rata-rata penyebab utamanya adalah dosa dan maksiat syirik. Karena syirik itu kezaliman yang paling zalim, dosa besar yang paling besar, dan juga maksiat yang paling besar adalah kesyirikan. Kemudian yang ketujuh, at-tauhid huwa al-hikmah min khalqil insi wal jinni. Tauhid itu adalah hikmah diciptakannya manusia dan jin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saking pentingnya tauhid ini, kalau kita rujuk pada satu pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah yang diputuskan pada Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tahun 2000, ya, maka di bab awal, ya, tentang kehidupan pribadi itu dalam hal akidah itu ada yang berbunyi begini pasalnya: setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan, sehingga terpancar sebagai ibadur rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin yang paripurna. Kenapa mesti tauhid ini menjadi dasar utama? Bahkan kita mantapkan dalam konsep kehidupan kita, inti kehidupan diciptakan oleh Allah, inti kitab diturunkan oleh Allah, inti Rasul diutus oleh Allah, bahkan inti Allah menciptakan seluruh langit dan bumi adalah tauhidullah. Satu, tauhid itu mendatangkan keamanan di akhirat dan petunjuk di dunia. Disebutkan Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun.
Yang kedua, tauhid adalah paling utama di antara cabang-cabang keimanan. Al-imanu bid'un was sab'una syu'badan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu mempunyai 60 sekian cabang atau 70 cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Malu itu sebagai salah satu cabang dari iman. Yang ketiga, ada garansi bagi orang yang mentauhidkan Allah, mati dalam kondisi mentauhidkan Allah, bisa dipastikan ia masuk surga. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahu ala ma kana minal amal." Yang keempat, tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa dan mendatangkan ampunan Allah. Ini ada berita yang sangat menarik Bapak Ibu, yang tercantum di dalam hadis qudsi, di mana ini merupakan busyara dari Allah yang luar biasa, yang menunjukkan rahman dan rahimnya Allah, yang menunjukkan maghfiratullah, ampunannya Allah yang sangat luas. Di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, lau ataitani bikurabil ardi khotoya, thumma laqidani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bikurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi, dosa seisi bumi, kemudian kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa seisi bumi ampunan. Artinya orang itu kalau mati dalam kondisi mentauhidkan Allah, sebesar apapun dosanya, ya, asalkan dalam keadaan mentauhidkan Allah, ya, sebesar apapun dosanya, asalkan dia tidak musyrik, pasti diampuni oleh Allah dan pasti masuk surga, pasti. Karena ini janji Allah. Dalam hadits qudsi juga melalui lisan Rasulullah, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'a dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'a dakhalan nar." Barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu pun, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Hanya saja bukan berarti hadis ini kemudian menginspirasi kita mengentengkan maksiat dan dosa. Jangan sampai Bapak Ibu, ya. Benar nanti orang muslim yang mati dalam kondisi mukmin, ya, tidak syirik, dia masuk surga. Dia mendapatkan ampunan Allah. Tapi ampunan Allah itu kemudian diberikan kepadanya di antara caranya, di antaranya adalah dengan cara dia masuk neraka terlebih dahulu. Sehingga dalam istilah hadis ada namanya jahannamiyun. Jahannamiyun itu alumni neraka jahanam. Jadi dia masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Nah, meskipun mampir gitu ya berat Bapak Ibu.
Karena sehari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 2 hari 2000 tahun di dunia. 3 hari 3000 tahun di dunia. Setengah hari saja sama dengan 500 tahun. Loro, Pak. Wong panasnya api neraka itu kelipatannya 70 kali lipat panasnya api dunia. Padahal kita api dunia saja sudah sakit. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa mampir ke neraka. Allahumma amin ya. Meskipun bahasanya tauhid asma wa sifat, biar kita punya pemahaman utuh, kita akan mulai dari awal Bapak Ibu. Biar nanti kita mempunyai pemahaman yang utuh. Biar nanti tidak ada dalam hati Bapak Ibu kok ujuk-ujuk langsung tauhid asma wa sifat. Itu tauhid bekakas opo ngono ya. Sehingga ini perlu kita mengkaji dari awal ya. Bagaimana tauhid yang benar? Tauhid secara lughah berasal dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Yang bermakna wahada syai', menjadikan sesuatu satu-satunya. Nah, maka dari makna ini Bapak Ibu, aslinya tauhid itu cuma satu aslinya. Ya ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Kenapa kemudian nanti kita jumpai penjelasan dari para ulama tauhid itu kemudian ada beberapa macam. Ada 3 macam yang paling masyhur, yang paling mu'tabar, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Karena itu menjumpai fenomena di sebagian kaum muslimin yang secara rububiyah dia itu mentauhidkan Allah, tapi secara uluhiyah ternyata dia musyrik. Sehingga ini kemudian para ulama mengkaji dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis secara mendalam, kemudian muncullah satu konsep tentang pembagian tauhid. Anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid, ya. Ini pendapat yang paling mu'tabar Bapak Ibu. Yang mu'tabar itu yang paling masyhur, yang paling terkenal di kalangan para ulama. Dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, juga ulama-ulama mu'tabar sekarang ada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan juga ulama-ulama yang lain, ya. Termasuk Syekh Abdullah Azam, ya. Termasuk juga Syekh Usamah bin Laden dan lain sebagainya. Pertama tauhid rububiyah. Bisa dibaca itu ya, alhamdulillah. Terang juga ya. Tauhid rububiyah, ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Yakni mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan, juga penguasaan, kerajaan, watadbir, dan juga pengaturan. Artinya kalau orang itu mentauhidkan Allah secara rububiyah, berarti dia itu mempercayai dan meyakini Allah itu satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rezeki, zat yang menghidupkan, zat yang mematikan, zat yang mendatangkan manfaat, zat yang menolak madharat, yang memiliki, yang menguasai segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu bisa perhatikan dalam kitab Al-Quran, dan ini merupakan satu-satunya kitab yang kemudian terang-terangan untuk kemudian di dalamnya tercantum bahwasanya Allah itu pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang mencukupi seluruh kebutuhan makhluknya. Itu hanya Allah, Tuhan satu-satunya, hanya Allah. Itu ternyata hanya kitab Al-Quran saja yang secara tegas terang mengatakan begitu. Dan di situ secara tegas
itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pencipta, pemilik, penguasa, pengatur. Itu tauhid rububiyah. Tauhid yang kedua disebut tauhid uluhiyah. Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Yakni mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Sehingga kalau dirunut itu begini. Setelah manusia itu betul-betul percaya, mengerti, yakin Allah satu-satunya Rabb, pencipta, pemilik, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi manfaat, yang menolak madarat, maka konsekuensi logisnya dia itu mestinya beribadah hanya kepada Allah dan melakukan ibadah itu karena Allah. Itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, ya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. Sehingga Allah itu satu-satunya al-ilahul haqq. Ya, satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan-Tuhan selain Allah itu disebut alihatun batilah. Tuhan-Tuhan palsu. Seperti itu. Ini tauhid uluhiyah. Kalau kita contohkan sederhana, kenapa para ulama sampai mengkonsep ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kadang orang itu percaya Allah pencipta pengatur, ya. Tapi ada manusia itu yang kemudian jik njaluk tolong nangone kuburan, bareng itu loh Pak. Itu tauhid, dia bertauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyahnya rusak. Berarti menyelisih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia percaya Allah pencipta, pengatur, pemilik, tapi percaya kepada dukun, percaya kepada jimat, percaya kepada dukun, percaya kepada jimat, itu merusak tauhid uluhiyah. Juga merusak tauhid rububiyah. Seperti itu. Kemudian bahasan malam hari ini, tauhidul asma'i was sifat. Ya. Tauhid asma was sifat itu dimaknai ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima summiyallahu bihi nafsahu wa wasofa bihi nafsahu fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bima summiyallahu bihi nafsahu, dengan apa-apa yang Allah memberi nama kepada dirinya sendiri, ya. Wa wasofa bihi nafsahu, dan dengan apa-apa yang Allah mensifati dirinya sendiri. Kalau Allah memberikan apa itu, Allah menamai dirinya, Allah mensifati dirinya dengan sesuatu itu, maka kita juga menamai dan mensifati sebagaimana Allah menamai dan mensifati dirinya. Ya. Demikian juga, atau Rasulullah menyebut di dalam hadisnya. Jadi Rasulullah menyebut nama Allah, sifat Allah itu ini. Maka kita juga mempercayai, meyakini, menamai, mensifati sebagaimana Rasulullah menyebut di dalam hadis-hadisnya. Itu berarti tauhid asma was sifat. Ini yang bawahnya kurang terang ini. Mungkin yang terang ini di sini, ya. Dengan makna lain, tauhid asma wa sifat itu begini Bapak Ibu. Itsbatul asma'il husna. Menetapkan nama-nama yang baik, wasifatil ula, dan sifat-sifat yang tinggi, lillahi wahdah, untuk Allah satu-satunya. Bahwa Allah itu punya asma'ul husna wa sifatuhu al-ulya,
yang namanya itu menunjukkan sifatnya. Ya. Beda dengan manusia. Namanya misalnya Abdul Ghafur tapi ternyata ngamuan. Nah, itu kan enggak sesuai namanya. Ya. Dia Abdul Wadud tapi mewedit. Mestinya Abdul Wadud itu mestinya adalah dia adalah hamba Allah yang maha penuh cinta dan kasih sayang. Maka mestinya dia juga penuh cinta dan kasih sayang. Kalau nama Allah dan sifat Allah, namanya menunjukkan sifatnya. Seperti itu. Bila tamtsil, nah ini kaidahnya tauhid asma wa sifat. Bapak Ibu harus memahami ini nanti. Soalnya ini nanti menjadi intinya. Bila tamtsil, tanpa kita menyerupakan, tanpa kita menyamakan, tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Meskipun nanti secara nama sama, tapi secara hakikat berbeda. Seperti itu. Nanti kita akan berikan contoh-contohnya. Wala takyifin, tanpa menanyakan hakikatnya. Wala ta'tilin, tanpa meniadakan nama dan sifat Allah. Ta'til itu bermakna utlah atau meniadakan atau menolak, ya. Wala tahrifin, tanpa menyelewengkan makna dari yang sesungguhnya menuju makna yang lain. Insya Allah nanti kalau kita bawakan contoh-contoh Bapak Ibu, insya Allah nanti lebih mudah. Ini kalau bahasa Indonesianya biar lebih mudah. Tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini macam-macam tauhid. Yang menjadi dalil para ulama tentang adanya 3 tauhid itu Quran surat Maryam ayat 65. Ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu Rabb yang memiliki, yang menguasai, ya, yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ini Rabbun, ini akar katanya sama dengan rububiyah, ya. Fa'budhu wastabir li'ibadatih. Ini termasuk tauhid uluhiyah. Maka sembahlah Allah dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lau samiyah, ini termasuk mewakili tauhid asma wa sifat. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut untuk disembah? Nah, cara ringkas ini begini Bapak Ibu. Makna tauhid i'tiqadun annallah subhanahu wahidun. Kepercayaan dan keyakinan bahwasanya Allah itu satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah. Fi mulkihi wa af'alihi. Di dalam penguasaannya, di dalam kerajaannya maupun pada perbuatan-perbuatannya. Wa wahidun fi uluhiyatihi wa ibadatihi. Allah juga satu dalam uluhiyahnya dan juga ketika makhluk beribadah kepadanya. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Aqsamut tauhid sama seperti tadi. Biar nanti ini cukup waktunya, ya. Makna tauhid asma was sifat. Di mana tadi kita menamai Allah, mensifati Allah sebagaimana Allah menamai dan mensifati dirinya di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, tanpa melakukan tamtsil, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan ta'til, tanpa 4, ya. Sehingga ringkasnya ketika kita itu mentauhidkan Allah secara asma wa sifat, ringkasnya itu isbat dan nafyun. Isbat itu apa? Menetapkan. Menetapkan namanya Allah seperti apa, sifatnya Allah seperti apa, bagaimana keterangan di dalam hadis, bagaimana keterangan di dalam Al-Quran. Ya seperti itu kita
imani. Yang kedua, nafyul mumatsalah, meniadakan penyerupaan dan penyamaan. Sehingga tadi tanpa ta'til, tanpa tamtsil, tanpa takyif, tanpa tahrif. Prinsip utamanya ini Bapak Ibu. Jenengan eling-eling. Satu, tanpa ta'til. Ta'til itu meniadakan sifat Allah. Contohnya misalnya, ya, di mana Allah? Di mana Allah? Jawaban yang tepat itu Allah itu di langit, bersemayam di atas arsy. Jadi Allah itu di langit, bersemayam di atas arsy. Tanpa kita taktil, tanpa kita tiadakan. Ketika orang itu kemudian menafsirkan yang lain, itu berarti mentahrif. Oh, maksudnya bersemayam itu bukan kok pengertiannya, istiwa itu bukan pengertiannya bersemayam, tetapi pengertiannya adalah istaula, menguasai arsy. Ini berarti mentaktil juga mentahrif. Gitu ya. Kalau mentaktil meniadakan, berarti meniadakan Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Tanpa kita kemudian mentakyif. Mentakyif itu menanyakan hakikatnya bagaimana bersemayamnya Allah. Pertama kan begini, arsy itu di mana sih? Arsy itu di puncak ketinggian langit yang ketujuh. Puncak ketinggian langit yang ketujuh itu ada Baitul Ma'mur, ada kursinya Allah, ada lautan atau air, juga ada arsy-nya Allah. Ya, kemudian Allah itu bersemayam di atas arsy. Ya, dalilnya itu menurut Imam Ibnu Khuzaimah ada 1000 dari dalil Quran, dari dalil hadis, dari dalil asar para sahabat. Termasuk nanti tidak hanya dalil Quran, dalil hadis, ada dalil fitrah manusia, juga ada dalil akal manusia. Secara global dalilnya Allah bersemayam di atas arsy itu 4. Dalil nakli, Quran, hadis, fitrah manusia, juga akal manusia. Ini dalil-dalil dari Quran. Ini Bapak Ibu, Yunus ayat 103, Al-Furqan 59, Ar-Ra'd ayat 2, ya, Al-Hadid ayat 4, Al-Mulk ayat 16, Fatir ayat 10. Yang itu ketika jenengan baca Al-Quran, summastawa ilas sama, summastawa ilas sama, summastawa ilal arsy. Ya, yang menunjukkan setelah itu Allah beristiwa di atas arsy, itu menunjukkan bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy. Tanpa kita tanyakan hakikatnya. Piye modele bersemayamnya Allah di atas arsy? Apakah seperti seorang presiden duduk di singgasananya? Tanpa kita menanyakan begitu. Karena nggak mungkin sama antara Allah dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, atau laisa kamitsli syai'un. Cukup diimani Allah itu bersemayam di atas arsy. Soalnya dalam masalah ini seringkali ada syubhat Bapak Ibu. Yang syubhat itu biasanya dikeluarkan dari para ahli filsafat biasanya. Kalau Allah itu bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh tempat dong, ngono biasanya. Ini kan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk akhirnya. Berarti dia itu mentakyif. Sama dengan Imam Malik yang rahimahullah ta'ala, yang suatu ketika di dalam majelisnya itu, ya, beliau ditanya, ya, kaifa istiwa Allah, bagaimana Allah itu beristiwa. Imam Malik ketika ditanya seperti itu kaget Bapak Ibu. Soalnya belum pernah ada pertanyaan yang kemudian ingin menanyakan kaifiyahnya Allah beristiwa. Di generasi sahabat belum ada pertanyaan seperti itu. Belum pernah ada. Ya. Kok ini ada orang menanyakan bagaimana hakikatnya istiwanya Allah. Masya Allah. Sampai Imam Malik itu kemudian dromos
berkeringat, ya. Kaget ada pertanyaan seperti itu. Kaget, ya. Jenengan ketoke gak kaget toh, Pak ya? Gak kaget jenengan. Soalnya ini pertanyaan yang sebenarnya aneh, pertanyaan yang sebenarnya ganjil. Ngapain kok bertanya kaifiahnya Allah beristiwa, padahal akal manusia tidak akan sanggup tentang memikirkan zatnya Allah. Saya kemudian Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui melalui dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis. Wal kaif anhu majhul. Tapi bagaimana hakikatnya istiwanya Allah majhul, tidak diketahui. Dan akal manusia tidak perlu berpikir tentang masalah hakikatnya istiwanya Allah. Cukup percaya, cukup yakin Allah bersemayam di atas ars. Wasu'al anu bid'ah. Bertanya tentang hakikatnya beristiwanya Allah, itu hukumnya bid'ah. Wal iman bi wajib. Mengimani Allah beristiwa di atas ars, hukumnya wajib. Wal ingkar bi kafir. Mengingkari bahwasanya Allah beristiwa di atas ars, hukumnya kafir. Akhirnya wong sing takok ngono diusir, Pak. Metuwo. Mari dijawab ngono, metuwo. Begitu. Nah, ini habis ya. Artinya. Berarti bersambung ya, Mas ya. Soalnya masih panjang ini, ya. Ada 27 slide, ya. Baik Bapak Ibu, biar nanti ini mudah-mudahan kita diberi pemahaman utuh oleh Allah, ya. Kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah kita sambung di pertemuan mendatang. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.